Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita kada biasa dengan lemah lembut. Lemah lembut. Kita karena temanya hari ini belajar agama jadi kita harus lemah lembut. Tentunya kesempatan kali ini kita belajar agama. Dan kita sudah ada narasumber khusus ya loh, yang pasti setia maksudnya. Setia di Warung Seraba selalu hadir soal-soal agama Islam, yakni Pak Ustadz Nasrullah. Jadi Dit, kalau Warung Seraba khusus agama nih ada tambahannya kah di belakang Warung Seraba apakah itu? Warung Seraba. Misalkan harat Anda nama-nama saat ini belum terpikir saya lagi. Oke. Belum kenal lagi. Belum makan lagi. Minum kopi dulu cepat lah. Ayo coba minum kopi saya ada itu. Jadi Dit, biasanya kalau tentang agama kayak ini apa nih belakangnya Warung Seraba apa? Warung Seraba demi kenyamanan kita bersama. Kepanjangan. Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Menuju ke jalan yang benar. Wah. Berarti selama ini jalannya Ya masih kurang benar. Kita kan kada yang sempurna manusia nih pasti kayak itu ya kalah. iya. Oke, di kesempatan kali ini apa nih kita? Temanya Cel. Temanya tentang mandi wajib. Wah. Wajib. Mandi wajib. Iya. Soalnya tiap hari mandi ya juga Cil. Iya, tapi kan beda. Oh, Ini beda. ada niatnya, lawan juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu nah. Yang diketahui. Karena mandi wajib ini merupakan ada di agama Muslim kita, Islam kita setelah. Jadi artinya kalau mandi wajib tuh belak ada mandi berdosa berarti karena wajib iyalah. Kalau mandi biasa tuh kan belak ada mandi kada apa-apa. Ada sampai berdosa. Yang kada berdosa kan mandi bebek, kalau sekarang kada berdosa. Mandi ayam, mandi kambing. Tidak. Tidak. Mandi bebek itu maksudnya mandi setumat. Oh, mandi kambing. Teruskan ini ya Allah. Nah, ini langsung aja kita berarti ke pembahasan kita. Yang pertama itu adalah hal-hal apa saja yang mengharuskan kita untuk mandi wajib itu Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Nah, jadi hal-hal apa saja yang membuat seseorang wajib mandi? Mungkin itu wajib tanya. mandi. Oke. Jadi yang membuat seseorang tuh wajib mandi, pertama karena berhubungan dengan perempuan dulu lah. Jadi karena berhenti dari haid. Ampi haid. Nah, yang kedua masih perempuan karena berhenti dari nifas. Nah, kemudian yang ketiga karena beranak. Nah, beda kalau nifas itu kan darahnya, ini kan berat ini kalau anaknya. Nah, beranak. Nah, yang keempat karena jima, berhubungan dua lagi bini. Jima. Nah, kalau bahasa Joko Tingkir kikuk. Atau kukik. Nah, kemudian yang kelima karena keluar mani. Ya beda antara jima dengan keluar mani. Lain, itu moni. Oh iya. Ini mani. Boleh ditanyakan apa itu mani, apa saja tanda mani. Nah, kemudian yang keenam karena mati atau meninggal dunia. Tapi itu orang mandi, kada mandi seorang kada. Kecuali bisi pirasa dosa. Mandi seorang buka orang. Gitu, 6 macam yang membuat seseorang itu wajib mandi. Kenapa jadi binian? Banyak yang binian lah harus mandi wajib lah Ustadz lah. Dari beberapa kategori tadi kan yang binian yang banyak mandi wajib. Ini berurutan Dit, maksudnya bukan ajar Ustadz ini berurutan lah binian dulu. Oh iya. Iya, jadi untuk bebinian 3 yang membuat mandi wajib tadi. Nggih, ya tadi haid, nifas dan beranak gitu. Kalau secara haid kenapa Ustadz? Ya karena orang haid itu digolongkan berhadas besar. Sebesar lah. Nah, jadi mungkin kapan seseorang yang berhenti haid itu diwajibkan mandi, artinya nih bagaimana cara mengetahui seorang perempuan itu sampai haidnya, selesai haidnya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena ini mungkin agak sedikit vulgar ya lah. Tapi ini karena hukum. Ambil kain putih atau kain nang tarang lah. Culitakan situ. Bila ia berwarna abu-abu, apalagi coklat, apalagi habang atau hirang, berarti itu masih haid atau nifas. Tapi bila ia sudah berwarna air liur, berarti sudah bersih perempuan itu. Sudah agak bening. Ya wajib lah ia mandi wajib tadi. Itu langsung maksudlah. Ya kalau sudah bersih kan Langsung. Soalnya lakinya biasanya ya kalau pas datur itu jadi setelah menunggu. Ya. Oh, Astirka. Oh, Aceh. Ada orang masuk. Ya, ada orang masuk. Ya, tadi lah tentang mengetahuinya itu bila memakai
nih tisu lah Ustaz. Bisa atau bila terlihat ada kayak air liur bersih. Nah, langsung aja bersih dah. Yeah. Itu kalau haid. Kalau secara yang lain? Ya kan darah haid itu macam-macam. Yang paling kuat tuh mulai dari hitam dulu, tuh paling kuat. Hitam tuh masih kuat kayak apa Ustaz? Artinya tuh biasanya awal-awal. Awal-awal. Biasanya terasa panas, ujar aja bang, kada purun napang haid ya lah mungkin acil nang tahu. Nah kemudian merah tua, kemudian kena merah ke kuning-kuningan, terus coklat abu-abu habis biasanya. Baru yang bening. Bilanya sudah jangan pakai tisu, pakai kain aja. Kalau tisu kok binarang Tabuat. lanah. Nah jadi bilanya dilihat dulu, bila ya sudah kayak air liur berarti sudah bersih. Ya. Oh itulah berarti. Kalau untuk laki-laki Pak Ustadz, kalau yang misalnya melakukan hubungan suami istri kan itu yang sudah berkeluarga. Ya. Nah kalau laki-laki yang belum berkeluarga itu apa yang menyebabkan ini harus Mandi wajib. mandi wajib? Iya. Contohnya misalnya ya kan, apa kan? Nah, seperti Ya itu Ustaz. jadi tadi salah satu daripada yang mewajibkan mandi adalah keluar mani. Oh. Nah, lain haji mani keluar lain. Ini mani. Apa arti mani? Kan ada tandanya nih. Jadi yang keluar dari kemaluan kita tuh ada beberapa hal. Mandi. Pertama dulu ada kameh dulu. Pasti Air seni. Kemudian ada namanya madhi. Yang bening. Bening, Lengket-lengket. lekat. Ya, itu namanya madhi. Sebelum mandi itu ada mandi. Ya Allah. Madhi itu biasanya keluar di saat seseorang sedang Terangsang. naik pesawat atau terangsang. Itu namanya madhi. Tapi ini kada wajib mandi, ini cukup dibasuh aja ini. Oh. Ini kada wajib mandi karena ini madhi ini cukup dibasuhnya sama dengan kami tadi. Oh kayak Sini. gitu. Kemudian ada namanya wadi. Bukan iwak wadi lah ya. Wadi ini sama cairan putih cuman ia berbentuk seperti susu. Kalawasan duduk, kauyuhan bagawi biasanya bisa keluar putih ini. Ngarannya wadi. Kalau rajin kelepahan jarmu bisa loh. Nah iya, Itu putih, makanya yang putih kayak susu. Nah, itu ngarannya wadi. Ini pun sama banyak kami aja kada wajib mandi. Ada wajib. Kalau babi ini namanya keputihan. Ini pun cukup dibasuh aja kada wajib mandi. Nah, nang wajib mandi itu adalah mani. Tandanya mani, ya kalau menurut dalam kitab itu kan tandanya pertama Nyaman rasanya. keluarnya dengan tercurat. Satu. Kedua terasa lezat. Nah, lezat. Enak maksudnya. Enak. Keluarnya. Ya, oke. Yang ketiga, keluar mani itu biasanya bila imah keluar mani awak lamahan. Bujur Pak Ustaz. Nah, ini tahu. Dan menurut apa dalam kitab juga mengatakan berbau putih telur. Entahlah pernah kamu membandingkan kira-kira. Oh, kan suami cium lagi. Ya. Itu tanda-tandanya. Berbau putih telur. Nah, Kok baunya atau mirip mungkin. Ya. Nah, Putih telur le. mungkin itulah mirip baunya. Ya. Cuman yang paling jelas tercurat tadi, baca. Kemudian terasa lezat. Setelahnya tahu lamahan berarti itu mani itu sudah. Mandi. Mimpi basah kan kalau orang yang belum menikah itu kan mengalami itu. Iya. Mimpi basah, mungkin balikan. Selain itu Ustaz, selain keluar mandi apakah misalnya kayak orang yang ya mungkin orang-orang yang di dunia malam kayak itu Ustaz lah, bulik-bulik kan bisa kadang-kadang minuman khamar kayak itu Ustaz. Itu apakah perlu juga? Kada itu kada mani wajib. Itu perlunya tobat aja Ustaz. Tobat aja, itu tobat aja. Tadi mengerjakan dosa. Jadi yang mandi tadi cuman yang 6 macam tadi, itu aja yang diwajibkan mandi. Yang masalah yang mandi nipas tadi lawannya yang keluarnya nipas lawan yang beranak tadi Pak. Nah, apa perbedaannya? Ini Yalah. apa perbedaannya tuh? Nah, jadi apabila seseorang tuh beranak, ada orang tuh beranak tapi kada pakai nifas. Artinya darahnya kada ada. Contoh seperti anaknya Nabi Sayyiduna Fatimah Zahra, beliau itu beranak tidak pakai nifas. Nah, wajibkah mandi? Wajib. Kenapa? Karena keluar anaknya tadi. Jadi keluar anak membuat wajib mandi. Karena anak itu sebenarnya adalah mani yang membentuk. Wah, mani tadi juga lah. Nah, kemudian tapi kebiasaan bila beranak diiringi dengan nifas. Nah, saat itu kapan mandinya? Karena bila berhenti dari nifasnya. Kada perlu kan terkadang orang aja beranak tengah malam. Nifasnya banyak dimandi tengah malam juga. Sebenarnya belum wajib lagi karena masih ada darah nifas tadi. Belum selesai lagi. Ya, bisa Bang sebab-sebab itu 2 sebabnya nih. Kan ini beranak 1. Kemudian nifas 1.
Kan dua yang sebab mandi wajib, tapi cukup satu mandinya. Setelah Selesai. Sama orang berhubungan. Kan ada jima, ada keluar mani. Nah, jadi kan mandinya cuma satu. Nah. Jimak apa? Nah, itu apa jimak pulang ya lah. Jimak, iya. Jimak tadi kalau bahasa Joko Tingkir. Oh, Nah, kikuk. Tapi mungkin kalau ingin secara lebih detail, mungkin kada apa dikisahkan mungkin lah. Nah, supaya tahu arti jimak itu, kalau istilah orang kampung, basaung pangamihan aja lah ya. Pokoknya kayak ini aja, bahasa kitanya lah, maaf sekali lagi supaya lebih jelas karena ini fikih supaya jangan tak salah. Bila tinggalam helmnya nih, orang nih berhubungan, bila tinggalam helmnya sudah kepalanya, itu namanya jimak. Meskipun kada sempat keluar mani. Si kayon sini nih hanya membuat tinggalam helmnya, cucu bangun. Nah, ampihan tetap mandi wajib karena sudah tinggalam helmnya tadi. Amun kada tenggelam helm tapi keluar mandi tetap mandi wajib. Karena mandi keluar mandi tadi yang mengakibatkan ejakulasi dini. Ada yang kayak itu kalau Cel, yang kasus-kasus di luar tuh. Artinya yang mengakibatkan wajibnya mandi karena keluar maninya. Keluar mandi karena ada hal-hal lain. Nah, itu ada yang nyambat digesek orang itu kan ya lebih ke ya itu. Ya maksudnya kayak itulah. Ya. Ini sudah mulai kemana-mana. Sepertinya kalau kita sangat menikmati ya. Iya. Tambahan ilmu nih kan. Ya. Oke Pak Ustadz, sebelumnya kita nggak tahu tentang tata cara mandi wajibnya, tapi tunggu dulu, jangan dijawab dulu. Kita akan mandi wajib dulu sebentar. Iya. Kita akan break dulu. Oh, break dulu. Iya, dijawab nanti. Tetap di Warung Sarabaka. Warung Sarabaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini lemah lembut ya. Iya, kembali lagi di Warung Sarabaka. Tadi kan Onan bertakun lagi Pak Ustadz. Kan tadi jar apa yang mandi nifas nih. Bujurkah kayak itu nah yang habis masa nifas nih kita mandinya tuh habis 41 hari atau 40 hari? Kita harus menghadangi 41 hari itu kah? Kita melakukan mandinya. Iya, terima kasih. Nah, ini banyak mungkin salah pengertian di kampung. Kenapa salah pengertian? Terkadang seseorang perempuan tadi kan arti nifas itu darah yang mengiringi ketika beranak. Nah, jadi perlu kita ketahui dulu darah nifas itu paling satu mat itu sedetik. Beranak keluar langsung habis bisa. Paling lamanya 60 hari, paling lama. Dan kebiasaan 40 hari. Nah, kesalahan di masyarakat itu mereka sudah nifasnya itu sudah habis sebenarnya. Setelah 20 hari kan dilatih sudah berwarna air kan berarti sudah bersih. Tapi mencukupkan 41 kan aneh gini. Nah, ini salah, jangan mencukupkan 40 lagi. Apabila 20 hari tadi sudah bersih, darahnya kada lagi, maka wajiblah ia mandi, sholat, wajib sembahyang, dan lakinya pun juga boleh berhubungan. Nah, ampe minik dah, ampe minik sudah. Nah, jadi jangan menghadangi 41 tadi. Nah, jadi bilanya bersih, kita kada lagi darahnya, berarti sudah bersih gitu, bilang ada lagi darahnya. Tapi ya bini ulun setahun Pak Ustadz. Nah itu kan bukan karena nipas. Kebetulan istrimu di luar daerah. Oh iya. Setahun baru diambil bulu. Itu kayak hukumnya melempar ke luar daerah kayak itu. Tergantung niatnya apa, rencana bubuhannya kan supaya inya bebas Ustaz. Mungkin tugas kan, mungkin ya lah. Tugas Ustaz, karena kita berbeda agama. Lain, berbeda daerah. Oh, iya jelas. Terpaksa harus Ustaz, puasa dulu. Iya. 1 tahun. Yang jelas tadi paling lama nifas tuh 60 hari aja. Maksimal tuh Ustaz lah. Maksimal itu udah. Ada yang lebih tuh dusta wara Ustaz lah. Ya, dustanya aja gitu. Sembahyang bisa orang ini. Nah, tinggal sembahyang berarti. Oke. Kayak apa ya? Pas. Iya. Epian semalam berapa hari? Nipas tuh. Ingat lah, katanya sudah sampai sebulan. Sudah iya. Guys, deh lah. Sudah cuman tetap aja mah hadangi 41 hari. Jangan lagi nah, gitu. Itu. Bila sudah bersih, maka wajib mandi, wajib sembahyang. Iya. Dan laki pun juga boleh Iya. Karena Pak Ustaz
apa karena kan apa jar kuitan juga kada boleh kayak itu nama madahi karena dia bisa karena penyakit ya yang kada ada tetambanya. Nah, itu pang juga yang mulai. Mungkin itu dari segi jangan berhubungannya tadi. Mungkin dari jahitannya mungkin. Ya. Nah, jadi kalaunya masalah berhubungan, kalau masalah mandi tadi belinya sudah habis, wajib mandi, wajib sembah. Iya. Ibadah utama tuh. Iya. Kayak sebelum kita ke tata cara nih, Ustaz. Ini kan tata caranya pertama mungkin ke air dulu, Pak Ustaz. Syarat dulu syaratnya. Syarat lah itu. Iya. Nah, itu seperti apa, Pak Ustaz? Jadi mandi wajib itu ada syaratnya airnya itu air mutlak. Artinya air suci, mensucikan. Air suci mensucikan itu seperti boleh air sungai boleh, meskipun kuruh kada apa-apa karena memang yang dari air sungai, air laut, air pancuran, air sumber, air hujan, apalagi air embun kalau memang boleh. Nah, jadi itu yang namanya air mutlak. Air mutlak. Suci mensucikan. Suci mensucikan. Ya. Nah, karena ada air tuh suci tapi tidak mensucikan. Kopi. Nah, Air kopi. Nah, seperti kena, kan suci kan arti suci itu karena kita kada perlu dibasuh karena ya suci. Nah, tapi tidak bisa mensucikan maksudnya tidak bisa dipakai mandi wajib, tidak bisa dipakai wudhu dan tidak bisa dipakai untuk membersihkan najis. Nah, contohnya ini Pak Ustaz lah. Nah, ini kada kawan ini anak kami dikibur, londonya kopi kada boleh. Kada kawa. Pas burung samut Pak Ustaz. Nah, jadi orang mandi wajib harus dengan memakai air suci lagi mensucikan. Nah, cuman dari kasus masalah mandi wajib ini usahakan jangan sampai mustakmal. Mustakmal itu air suci tapi tidak mensucikan juga sama tadi. Oh. Arti mustakmal air yang sudah dipakai untuk ibadah atau untuk yang wajib. Seperti misalnya kan orang wudhu, nah banyunya ini ke perancingan ke ember misalnya. Ember. Nah, atau mandi. Jadi mandi wajib berniat nih ke perancingan ke wadah yang ember yang halus. Maksudnya air sedikit. Oh iya. Arti air sedikit itu air yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah ini untuk supaya nyamannya Pak Ustaz kayak Berapa liter? Kalau liternya 217 liter. Kalau menurut kitab At-Taqiyyatus Sadidah. 217 liter. 217 liter. Tapi itu untuk misalnya di tandon Pak Ustaz, kan lebih dari 200 liter toh. Masuk ke bak yang isinya misalnya 5 liter anggaplah ember. Kada apa kalau Pak Ustaz sudah. Hanya dipakai mandi wajib. Misalnya apa ini tandon. Tandon Kalau kan itu 200 liter. Kan kalau kita misalnya kada bersawer nih orang. Masuk ke ember dulu Pak Ustaz. Embernya itu misalnya 5 liter anggap. Yang 5 liter itu untuk dipakai mandi apakah ini digulungkan air mengalir kah ada kan misalnya ini? Atau misalnya bergabung kah ada? PDAM. PDAM itu mungkin kasusnya seperti ini supaya nyaman. Drum itu kan 200 liter. Ada 2 drum, tapi pipa di bawah. Nah, ini menyatu atau kada? Itu kan mungkin supaya nyaman dipaham nih. Ada tadi kan tandon, Satu tandon ke kolam, ke bak mandi, ember misalnya. ember. Lalunya pakai pipa misalnya nih, apakah menyatu dengan tandon sana? Itu kan maksudnya pertanyaannya. Iya. Amunnya pakai shower, pakai tandon, pakai shower kan aman gini. Kada mustakmal lagi kalau nya menyatu, kalau nya dipakai pipa, menyatu dengan ember, apakah ini bisa dihitung dengan tandon ini dihitung satu? Nah, jadi gini, kasusnya tadi seperti 2 drum karena 2 drum itu cuma 200 liter. Berarti belum 2 kulah, tapi nya 2. Pipa di bawah. Nah, apakah ini menyatu atau kada? Artinya kalau nya menyatu, kita kada mustakmal lagi karena dihitung air banyak. Jadi bila air banyak tuh kada apa-apa lagi kita perancingan bahkan tajunkan boleh. Nah, jadi 2 drum tadi apakah menyatu atau kada? Yang sudah pakai pipa, caranya aduk 1 drum. Nah, ketika diaduk kira-kira bergerakkah air di sebelahnya? Kalau kita aduk di sini sebelahnya bergerak, berarti ia menyatu. Boleh, mau diperancingan kada apa-apa lagi. Karena ini menyatu. Tapi bila diaduk kada menyatu, mungkin karena kehalusan pipanya, berarti tidak menyatu. Itu caranya kalau menggabungkan 2 drum. Tapi hendak nyaman ya lah di kolam ganali sudah atau tandon tadi pakai shower. Nah, itu lebih aman Pak Ustaz. Lebih airnya kada mustajib. Ada mustakmal. Mustajib. Tadi mustajib tadi saya. Mustajib, mustahil. Mustakmal. Kalau belum. Ini ada lagi maksudnya kayak kalau kan diaduk lo. Kalau maksud ulun tadi itu Pak Ustaz, ini kan tandon Pak Ustaz.
Tandon ini kan Iya, pipa Pak tandon. Ustadz ke sini. Itu kan ada keran Pak Ustadz ke kamar mandi misalnya. Di kamar mandi itu ember. ya misal anggap shower kededa. Andak buka keran, hibak ember nih Pak Ustadz. Ini dihitung masih yang 2 kulah tadi loh. Ada beda. Oh, beda. Beda. Berarti harus di itu tadi Pak Ustadz, jarpian tadi. Amun inya hendak sebenarnya boleh di ember pun boleh, tapi hati-hati bener ya. Jangan sampai kepurancingan. Oh, berarti ke lebih situ. ke masalah kepurancingan. Masalah 2 kulah tetap 2 kulah karena ambil di atas. Kada dihitung 2 kulah lagi karena dihitung 1 ember aja lagi. Kada menyatu, kada dihitung 1. Jadi boleh pakai ember tapi hati-hati ya. Jangan murancingan situ. Boleh. Karena Nabi pun kada banyak mandi wajib. Ada yang kan cuman segentang aja Nabi itu cukup untuk mandi wajib. Berarti artinya ini setelah bila kita pakai ember itu yang perlu diperhatikan itu jangan sampai Murancingan. Apabila pakai tandon langsung bersawar itu aman aja Aman, sudah. oke. Itu lebih aman lah. Itu lebih aman. Atau mempunyai drum band. Lambat Pak Ustadz. Lambat Pak Ustadz. drum 2 biji. Iya, Kita kan drum. isi drum 2 biji kayak itu nah. Drum kayak ini, Bro. Drum. Tapi 2 biji, tapi digabung. Nah, Nah, itu aman juga lah. Digabung tuh misalkan di kenal pipanya tadi. Iya. Kalau menyatu aman juga. Aman. Oke, boleh no. Artinya bilanya sudah 2 kulah tadi 217 liter atau hendak mulah kolam nyaman 60 kali 60 kali 60. Itu biar pian nang moranci kada apa lagi. Oh, itu. Atau hendak tajun ke dalam drum. Boleh juga. Tapi Karena Pak Ustadz, sudah banyak tadi. itu kan kalau kita mandinya harus misalkan mandi di luar nih. Tempat mandi di kolam orang kah di luar gitu pakai Mapa mandi wajib ada orang mapa. Kan apa-apa lah, Bos. mana? Kan apa lah Pak Ustadz? Kenapa? Mandi misalkan di air mancurnya jadi kan tadi air mancur di taman kah kayak itu kan. Mandi wajib misalkan. Boleh ada. kan karena airnya bersih boleh. Anak mandi wajib, tempulu ada air mancur di taman. Nah, lalu ke taman. Wah, boleh asal berniat kan ada rokon-rokonnya. Tapi kan kurang pantas ya. Iya, Pak. Kolam mandi, badan umum, ruang publik. Kayak apa maksud Bapak Adit? Nah, kalau embernya tuh ember caleg Pak Ustadz, berian caleg ada masalah juga. Apa ya paganalnya tuh? Gayungnya Bang. Gayungnya. Kalau orang Jawa kan gayung tuh kan ember. Oh, Ember kayak itu. Lain gayung nah kayak ini. Ember misalnya cuma berian caleg Pak Ustadz, kenapa lah ya? Ayo bapak. Kalau tapi kita kan udah mencoblos calegnya Mas. Ada uang Diberi mana? Minuman dulu, minuman. Ini nah Pak Ustadz. Ini semakin kemana-mana. Itu dari segi air lah. Oke, kita sekarang ke Pertama, tata cara lah. tata Pak. caranya. Yang jujur lah. Ini banyak orang yang belum tahu mungkin. Silahkan Mas. Ya, sebenarnya rukun mandi wajib itu cuma 2. Pertama ada niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, meletakkan niat itu ketika air menyentuh batang tubuh. Boleh hendak mulai kepala, boleh hendak mulai bahu pun boleh, hendak mulai betis pun boleh. Bahkan misalnya mandi di batang banyu ini nyaman. Langsung Nah, misalnya nih, culup betis di batang. Nah, berniat nawaitul ghusl li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Sahajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar seluruh tubuh pada atasku karena Allah Ta'ala. Ketika betis di banyu tadi, itu sudah niat. Jadi meletakkan niat ketika air pertama kali menyentuh batang tubuh. Boleh hendak mulai betis, mulai apapun, asal menyentuh batang tubuh. Di situ meletakkan niat. aku sebelum aku mulai kepala rajin dulu. Selalu. Boleh. Shower kalau Nah, makanya yang sehat itu kita mandi wajib itu dari bahu lah. Tumpunya dari bawah dulu. Nah, kalau ada salah, kalau Nabi itu kalau ada salah dari bahu dulu. 3 kali bahu kanan, 3 kali bahu kiri, hanya kepala. Kepala ini berudi. Karena kan pausnya di panas ini naikkan jalan kepala. Kalau langsung kepala ya bisa orang nang stroke di kamar mandi. Nah, itu bisa. Jadi dari kesehatan aja itu. segi kesehatan lah Pak Ustadz. Berarti itu saran-sarannya. Berarti pertama tadi niat dibarengi dengan pertama kali menyentuh batang air. Ya, ketika air menyentuh batang tubuh di situ meletakkan niat. Niat. Terus setelah itu Atau meratakan air ke seluruh tubuh seluruhnya. kada boleh ada yang Ada boleh ada yang tertinggal. Iya. Harus berwudu kah dulu atau Itu sunat-sunatnya. Jadi kalau hendak sempurnanya itu mulai dari sunat-sunat. Sunatnya itu banyak. Dari mulai pertama itu dari dulu membasuh 2 tangan, membasuh kemaluan, nah dibersihi dulu. Nah, sunat berwudu dulu. Nah, kemudian
Oh, sebelum wudhu tuh sunat dulu berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, lalu berwudhu, nah hanya mandi. Nah, itu. Kada boleh bersabun loh, Ustaz. Boleh, Boleh lah. bersabun, boleh. Aku kalau bersabun. Aku 2 kali rajin mandi. Misalnya Siapa mandi lah yang tuh ngajari nih aku? sudah bersih nih. Kad ingat aku nih pada mandi wajibnya tuh kayak apa tuh? Niatnya itu Dudi. Inji betul Nah, betul. jadi ketika aku nih mandi wajib nih. Nah, baru hanya diniati. Nah, dihitung mandi wajib ketika mulai berniat tadi. Jadi ketika berniat sahajaku mandi untuk di hati. Sahajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar seluruh tubuh pada atau sukar. Di situ mulai dihitung mandi wajib. Adapun kubu yang sebelum niat itu kada mandi wajib dihitung. Jadi beliau ini ratakan lagi ke seluruh tubuh. Nah, telinga apa-apa. Nah, lakukan yang Ustaz, kayak lubang-lubang dubur misalnya kan perlu di Bersih. juga ke dalamnya kayak itu. Itu perlu ya, ada. kalau dubur itu ya lubangnya adalah batasan yang wajib dibasuh itu ketika kita buang air besar itu kira-kira sampai mana yang keluar kira-kira. Nah, kan ada sampainya yang keluarnya. Hingga disitulah yang wajib dibasuh. Kada mesti sampai dicuduk padahal kada mesti. Jadi ketika kita buang air besar kan ada tebukan nih. Ya. Hingga mana yang Hingga kelihatan? mana lah. Hingga di situ aja nang wajib. Iya. Kada perlu nang di Ya, ada mesti. Ya kan supaya orang paham. Iya. Ini kan harus detail. Iya. Ya, betul. karena kan ini kan di hidung ya biar bersih hidung juga kan telinga juga kadang. Ada lubang lagi tadi guys. Iya. Ya kan ada banyak lubang udah kita kan. Iya. Ya sampai ke mata di anu juga ada. Ada. Ini kan mata ini kadanya ya yang namanya zuhir ya kan itu yang zuhir. Nah, arti zuhir itu nah di sini kan zuhir. Mun dalam tuh batin karena ada wajib. Batin itu dalam. Jadi yang dibasuh tuh yang zuhir. Jadi kalau mut misalnya lah bumbunya di sini. Nah, Ya, gitu. enam itu kan ada berlubang ya ada berlubang. Dubur Pak Ustaz, Iya. dubur. Anus. Iya. Jadi batasannya hinggan tuh hinggan mana yang keluar ketika kita keluar. Nah, hinggan di situ nang mana kelihatan sampai di situ aja nang wajib dibasuh. Nang kelihatan pas Ya, kan karena keluarnya. Kenapa sih ini? Orang ini geli kayaknya Pak Ustaz. Oke, setelah itu Pak Ustadz, adakah yang lain yang mungkin perlu diperhatikan? Iya, setelah selesai lah. Iya, selesai. Kan sudah habis nih selesai. Dari rukun niat dan melakukan membersih awak bertan. Nah, habisnya itu apa lagi? Habis itu kalau sudah bersih, suci lah sudah kita. Oh, suci dah. Yang mas sunatnya lagi hendak bodoh. Nah, bodoh. Kan supaya nang hadas besar sudah terangkat, hadas kecil lagi kita. Nah kebetulan Acel ini jarang Pak Ustaz. Nah, misalnya nih kan belum mandi wajib nih. Kita melakukan mandi wajib tuh dosa kayak apa ya? Dosanya. Iya, dosanya. Maksudnya kayak melambatkan mandinya itu kah? Iya. Di mana sekalinya imbah berhubungan Pak Ustaz. Misalnya Menambah Pak Ustaz berhubungannya, tapi kada mandi wajib dulu. Tapi salang 2 jam misalnya lah. Sama taguring Pak Ustaz. Bangun berhubungan lagi. Itu kayak apa Pak Ustaz? Artinya dua kali. Berapa kali mandinya? Mungkin itulah. Atau apa hukum menunda? Atau dosa? Menunda. Ada dosanya kada itu Pak Ustaz? Ya. Menunda itu. Kada sampai berdosa. Cuman ada sebuah hadis mengatakan artinya malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah orang yang sedang junub tadi. Nah, jadi yang paling baik itu adalah kalaunya habis junub langsung mandi misalnya. Kalau misalnya berhalangan dingin benar hari malam. Nah, Atau mau mandi gigi rumah. Bangunan kak anak Ya. misalnya nih. Karena kamar mandi kebetulan di samping kamar anak. Nah, Kada boleh uang pulang. ya di situ ya minimal kita wudu barang dulu. Minimal. Wudu. oh bodoh lah Pak Ustadz lah. Wudu nggih. Kenapa? Jadi Wudu tuh supaya ya daripada kada mandi ya lah mandi tadi kan apa pilihannya nih. Nah, jadi wudunya tuh wudu sunat aja. Nawaitul wudu sunat lillahi ta'ala. Gitu. Karena kita wudu sunat aja. Karena hadas besar ya lah. Sedangkan ini cuma hadas kecil. Nah, jadi nawaitul wudu sunat lillahi ta'ala aja. Oh berarti misalnya ya kayak tadi misalnya Acil berhubungan kalau ini hendak mandi wajib, hendak pulang. Berarti lanjutkan yang hendak pulang atau mandi dulu Pak Ustaz? Terserah aja, anak langsung aja dua kali Kikok-kikok. main, 2 kali kikok, tetap 1 kali mandinya. Oh iya, kayak itu celah. Kan ini supaya orang paham aja. Oke. Ya. Ada yang aneh lagi kah? Hal-hal yang mungkin Adit kepikiran lah. Nah, ini yang tadi kan bukan hanya yang orang hanyar balik. Nah, itu yang seperti apa juga kan yang orang hanyar haid juga mandinya
Sama. Sama. Lah, masa beda-beda imbah haid mandinya kayak ini mau berhubungan kan ini kan agak susah Pak Ustadz ya. Oke. Artinya menghilangkan hadas besar gitu aja intinya. Ya kita break dulu. Oke, break dulu Pak Ustadz lah. Memikirkan apanya. Sambil memakan ini bingka. Iya, Iya, ada bingka Pak Ustadz. Iya, Nah, alhamdulillah. sambil makan. Ayo, Oke. Acil, ayo, Ya, Acil. makan di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Saraba. Alhamdulillah. Masih dengan tema pembahasan kita seputar mandi wajib. Wajib. Dan sisa satu lagi Mbak bingkanya. Iya, itu bingka sepat namanya. Bingka sepat kalanya. Sepat bertakun dua aja berarti biasa. Dan masalah Kenapa ini ditutup harus itu? ditekan. Kenapa Pak? Sakit aku. Oh, ini apa ngarannya? Bahil Pak Ustadz lah. Enggak ini kan Pak Ustadz. Ada siapa yang hendak ya? Pasti kan Oh, dia mau makan lalu, juga. ay. Oke, lanjut. Kita mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan. Kayak bincung. Oke Pak Ustadz, tentang inilah Air. Kita banyak air misalnya selain ya mungkin air kita kesampingkan dulu. Yang Iya. pertama tadi tentang orang yang ya mungkin sakit. ada orang yang mengalami Kecelakaan. kondisi-kondisi Pak Ustadz kayak tadi kecelakaan dan mengharuskan nyawa wajib Pak Ustadz. Ini masih berban tuh. Misalnya beperban masih. Muha misalnya tangan. Kayak apa itu Pak Ustadz mandi wajib? Pas ke mimpi, lalu kalau main. Bolanya pakai perban, Iya. ya. Iya. Atau akar sakit. tahu dah kok apa jawabannya. Ya, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ada istilah Ahkamul Jabirah ngarannya. Ada hukum-hukum tentang orang yang beparban. Nah, jadi kayak apa cara bersucinya orang yang beparban? Nah, seperti mandi wajib tadi, kebetulan nak mandi wajib orangnya beparban. Iya. Nah, kemudian syaratnya dulu perbannya itu menurut dokter kada boleh dicabut. Kada boleh cabut. Karena darurat, boleh dipacul, Meninggal. ya darurat tadi, bahaya, sakit bahaya. atau bahaya, pokoknya dilarang dokter. Nah, dan perbannya tidak terlalu ganal. Iya. Nah, jadi caranya kalau mandi wajib di bagian yang kada kau dicabut dari perban tadi itu ganti dengan tayamum. Ganti dengan tayamum. Pakai Jadi pasir. pasir, debu. Debu. Ketahuan nang kada ngerti agama. Tayamum masalah ya. Tayamum. Jadi tayamum tadi ganti daripada nang kada kawa dibasuh di dalam perban tadi. Nah, boleh hendak mandi berdahulu, mandi wajib di liong ini tadi. Iya dong. Nyari tayamum kan. Hanyar terakhirnya tayamum. Tayamum itu ganti daripada nang kada kawa dibasuh. Nah, atau hendak tayamum lebih dahulu, Boleh juga. boleh. Dan yang terabdal itu tayamum lebih dahulu karena supaya jangan rigat, iyalah tanah pang ini. Oh iya. Misalnya anggaplah parbannya dibatis gitu. Kadang kalau dicabut ya dokter darurat. Nah, jadi caranya tayamum dulu. Tayamum tuh tetap kayak biasa. Tayamum tuh Niat. apa? Nah, jadi berniatnya ada bab tayamum spesial, iyalah. Nah, jadi menyapu muka dan dua tangan sudah jadi itu tayamum. Kadang mesti pakai debu nang parban tadi. Nah, jadi sudah tayamum hanya mandi wajib. Nah, di petang perban cukup dilapai aja lawan banyu di atas Diapai dikit, perbannya. asal tidak terlalu mengganggu perbannya Mas, Iya. biasanya. Ya takutnya kan luka itu mungkin misalnya karena berarti kan meringankan aja kan aturan agama kita Iya. sangat ringan Pak Ustadz Iya, lah. iya. Tidak Ada menyulitkan. tata caranya gitu. Nah, itu cerita. Bae tayamum le. Itu berniat juga satu. Niat Oh, mandi iya, wajib. Tayamumnya niat tayamum juga. Ya itu. Apa ya? Ragu lah Anda lah. Hah? Ragu lah Anda lah. Ada bang. Pernah tayamum? Belum. Belum, karena kita ya air masih banyak kan. Iya. Kayak kita Syarat tayamum kada sampai kita. Jadi kada usah bertayamum. Kada boleh bertayamum kalau kita masih ada. air. Ada darurat kita. Nah kalau Pak Ustadz, kalau misalnya itu tadi kan orang yang kecelakaan. Nah kan ada orang kecelakaan yang meninggal Pak Ustadz, tapi masih kecil misalnya. Kayak apa itu mandi wajibnya yang belum bersunat? Oh. Ya, memang tadi ada syarat sebab mandi wajib itu bagi orang yang mati ya kah? Nah, jadi orang yang mati wajib juga dimandikan oleh yang hidup memandi. Dan termasuk daripada syarat sah sembahyang mayit itu si mayitnya sudah seluruh tubuh dimandikan. Ini masalahnya belum bersunat. Belum behelem, kan? Ustaz. Belum belum. SNI. Belum sih. Belum behelem, masih Nah. kuncup-kuncup Pak Iya. Ustadz. Nah, jadi caranya seperti ini. Dalam kitab At-Taqriratus Sadidah juga, dan ini wajib kita semuanya tahu kalau di kampung, apalagi bubuhan pemandian harus tahu. Nah, jadi kakanakan yang inya tadi napa
belum bersunat dan kada kau menyampaikan air ke dalam kulub situ, sama yang Baparban tadi, diganti dengan tayamum. Itu terjadi khilafiyah para ulama, ada yang mengatakan kada usah disembayangkan aja mun kayak itu amonnya apa? Karena kada sampai apa banyu ke situ. Jadi kada sampai, karena kada sampai syarat sahnya membayangkan kan sudah lipur si ikungan di mandi. Ini kada mandi ada mandakan kada usah disembayangkan. Tapi yang paling nyaman itu kalau kada salah pendapat Imam Ibnu Hajar, ujar Sidin, tayamumi. Dia boleh mandi dulu, dimandi mayatnya, hanya ditayamumkan oleh nang hidup, atau tayamumnya berdahulu hanya dimandi. Nah, supaya boleh disembayangkan karena tayamum ganti daripada nang di bawah kulub nang kada kau dibasuh tadi. Kalau kan ditarik itu apa Pak Ustaz kulubnya misalnya sedikit. Kada boleh lah. Nya ada nang kada mau terjalak anggarannya. Mau meninggalkan kita kada tahu. Yang orang hidup kan ditarik itu masih kawal-kawal. Ada nang kada kawa. Oh, ada lah Ustaz. Ada. Apa kada terjalak orang ngarannya. Artinya kan jangan dipaksakan kita. Kalau mau melatih kemaluannya aku jalak dulu. Ya kada usah. Ganti dengan tayamum. Mending tayamumnya yang gampang. Tayamum. Daripada membilang-bilang pun orang meninggal mayat. Ini Acil ada nih juga. Nah, Pak Ustadz, misalnya nih kan bagi misalnya kayak binian gitu, misalnya rambut panjang nih, misalnya tengah malam kah dingin gitu, nah mandi, misalnya kepala aja kah dulu dibasahi, karena esoknya awak kayak gitu. Itu Atau kayak mencicil aja. Banyak cicilan. Kredit. Nah, jadi sebagian daripada sunat mandi wajib itu ada namanya mualat. Arti mualat itu berturut-turut. Sunat mandi itu sikungan, sunat. Tapi bolehkah dikredit tadi? Hari malam kepala aja dulu mandi, ya. Besok pagi mulai bulu sampai batis. Sebenarnya boleh, tapi makruh. Kenapa jadi makruh tadi? Karena sunatnya langsung sikungan. Tapi ini biasanya ilmu bubuhan pengantin baru di kampung. Nah, kan mandi di sungai. Anak mandi supan, juara mandi basah nih. Hari malam. Jadi, lalu dikreditnya hari malam habis berhubungan mandi. Aja aku mandi kan ada seluruh tubuh pada gan bulu. Subuhnya mandi di batang banyu. Kada basah lagi kepala. Benar nih. Kada baik dulu lagi bini pengantin nih. Padahalnya sudah mandi malam tadi kepalanya. Nah, boleh tapi makruh. Makruh. makruh ya makruh boleh tapi ya itu makruh boleh tapi ya kayak apa ya boleh ya, artinya apa tapi kada di tidur. Artinya menyalahi dari sunnah. Iya. Sunnahnya langsung seikungan, kalau dikredit makruh kebalikan dari sunnah tadi. Kalau kembali dari air Bapak Adit, air tadi kan banyak Pak Ustadz kita pembahasan air suci yang mensucikan. Kalau contohnya Adit ini kan suah Pak Ustadz, mandi wajib tuh di kolam renang Pak Ustadz. Itu kayak Pak Ustadz, Mas Adit nih suah. Iya. Ujar kawan aku wajib aja kan mandi kolam renang. Nah, Sidin cobai ada aja apakah kayak itu itu. sah Pak Ustadz? Okay. Nah, jadi kolam renang tuh nyatanya kolam renangnya genal ya lah. Airnya 2 kulah lebih. Ya. Nah, apakah termasuk air suci lagi mensucikan? Dilihat dulu sifatnya. Ya kan karena termasuk air itu suci tapi tidak mensucikan apabila kemasukan benda yang suci tetapi merubah sifatnya. Baik itu dari segi baunya, rasanya atau warnanya. 3. Nah, jadi air kolam renang tadi kira-kira ya dimasukkan apa biasanya apa? Kaporit misalnya, apakah ya berubah sifatnya tadi? Misalnya kebanyakan kaporit berubah menjadi jahat orangnya airnya Ustaz. Artinya berubah rasanya berubah dari aslinya atau baunya berubah atau warnanya berubah. Nah, kalau berubah menjadi tidak mensucikan lagi. Oh, kada kawa. Kalau kebanyakan amnya sedikit kaporitnya. Baunya kada berubah, rasanya kada berubah, warnanya pun kada berubah, berarti boleh karena tidak berubah. Ya, tapi kalau lebih baik ya di rumah aja Pak Ustaz Di lah, rumah supaya aja, yang nyata-nyata aja kalau Nah, ini terakhir Pak Ustaz, kalau misalnya kita ini pertanyaan titipan kawan tadi Pak Ustaz lah. Kita yakin sah keadaannya setelah mandi itu kayak Pak Ustaz? Setelah mandi meyakini aja atau yakin aja dah kayak itu Pak Ustaz? Iya. Kita sudah suci apa belum? Jadi kalau kita sudah melaksanakan tadi yang 2 tadi Pak, pertama dari segi syarat sahnya kan airnya sudah air mutlak. Kemudian rukunnya niat ketika air tersentuh batang tubuh sudah kita berniat dan kita mandi rata sudah. Perasaan kita asa sudah kada ada yang tertinggal lagi, maka sahlah sudah mandi wajibnya. Kada usah lagi kada usah lagi karena perasaan kita sudah bersih. Tapi setelah mandi wajib misal ragu pas di batis ada getah misalnya kayak Pak.
Berarti ini waktu mandi wajib tadi kata basuh nih, ambil getahnya, basuh betisnya tadi. Itu kan boleh tadi kredit tadi menyambung tadi. Iya. Berarti tinggal kita mencocokkan aturan-aturan yang ada setelah. Iya. Itulah. Iya. Iya. Kalau ada getah, bisa pulang mandi. Kada perlu dari awal. Oh iya, kada perlu lagi. Kan boleh kredit tadi. Iya. Oke. Paham lah. Paham. Tapi kalau bisa cash, jangan kredit. Iya. Contohnya apa? Ini case yang mana nih? Ya banyak. Oke, terima kasih Pak Ustadz Nasrullah atas waktu yang diberikan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam menjalankan ibadah mandi wajib. Iya. Belajar mandi wajib Pak Ustadz. Ada terakhir Pak Ustadz. Mungkin ini penting karena masalah mandi wajib ini berhubungan dengan syarat sah sembahyang. Jadi makanya dinamakan mandi wajib tadi. Artinya wajib kita mandi di saat 6 macam tadi. Bila sudah jadi wajib, jadi masalah ini wajib belajar mandi. Bahkan kami kebetulan ulun penyuluh agama non PNS di Kabupaten Pudak. Setiap nasihat nikah selalu kami tanyakan kepada calon pengantin. Sudahkah bisa mandi wajib? Nah, karena bila orang kawin untuk ada mandi wajib kada rame, iyalah. Iya, betul. Jadi bisa kada bisa kami bimbing cara mandi wajib karena tadi berhubungan dengan masalah ibadah. Nah, itu jadi mungkin yang penting. Yang agak seru tuh misalnya kita puasa lo mudik ke rumah kawitan atau mintuha kayak itu, anak mandi malam-malam agak supan ya lah. Ya kalau Dit. Dit. Ya. Udah pernah mudik kah? Kada. Oh, oke. Aku sendiri kayaknya. Apalagi yang serumah lah. Yang serumah. Lawan mintuha. Tapi nggak usah malu lagi kan karena mintuha juga sudah bisa pengalaman itu ya. Iya, paham aja pasti. Paham aja. Aki goki, kau boleh. Iya. Oke, itu saja ya. Oke. Semoga bisa bertemu nanti di tema-tema lain yang berhubungan dengan ya fikih-fikih Pak Ustaz lah kita. Oke, sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah mandi wajib. Mandi wajib yang benar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan. Bagi yang belum benar bisa dibenarkan. Kembali benar itu. Menjadi benar gitu. Ya, betul. Menjadi benar. Ya, intinya kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.